ada formasinya, terus dinyatakan setelah pengumuman dan proses selesai masa sanggah tidak lulus, maka mereka tetap bisa mengikuti di seleksi yang kedua, ya. Nah, seleksi yang kedua ini selain THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, mulai ada guru swasta, ya, guru swasta. Tetapi bisa mengikuti di tes 2 itu jika formasi dari tes 1 itu masih ada yang belum terisi. Ya, jadi formasi di tes seleksi kompetensi 1 yang belum terisi bisa dipilih nanti oleh peserta kategori 3 dan 4, yaitu guru swasta dan lulusan PPG itu di seleksi kompetensi 2. Nah, khusus untuk guru lulusan PPG itu hanya bisa melamar di mana dia domisili, di mana dia berdomisili. Misalkan lulusan PPG itu dia berdomisili di Kota Bandung, maka dia hanya boleh mengikuti seleksi P3K formasi yang ada di Kota Bandung, khusus untuk lulusan PPG. Karena nanti verifikasinya akan langsung berdasarkan NIK, ya, nomor induk kependudukan. Jadi tidak bisa lulusan PPG yang belum mengajar, ya, yang tadi kategori 4 itu keluar daerah, ya, tetapi di daerahnya. Nah, ini pengkhususan, pengecualian. Nah, ketika seleksi kompetensi 2 itu selesai dilaksanakan, terus masih ada yang yang belum lulus, itu masih bisa mengikuti di seleksi kompetensi ketiga jika ada formasi yang masih belum terisi. Jadi syaratnya formasi yang belum terisi. Jadi Bapak dan Ibu kuncinya berjuang harus bisa melewati ambang batas atau passing grade, yang mana aturannya akan disampaikan kemudian oleh PKN, ya. Nah, seleksi kompetensi 3 ini baru boleh lintas wilayah dan lintas kewenangan. Dalam arti untuk yang SMA, SMK, jika ada formasinya di jenjang SMP, ya, itu bisa, ya, memilih formasi di jenjang SMP, ya, sesuai dengan bisa serdiknya ataupun kualifikasi akademis S1-nya, ataupun bisa lintas wilayah ke yang lainnya. Jadi, bagi yang belum puas, misalnya kok saya hasilnya segini, saya dan lain sebagainya, ini masih bisa mengikuti seleksi kompetensi kedua, ya, dengan yang lebih banyak lagi bertambah. Seleksi kompetensi 2 yaitu peserta 1 dan 2 yang belum, ya, memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan di seleksi kompetensi 1, tidak di seleksi kompetensi 1 di sini, ya. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar ke instansi lainnya, tetap masih di satuan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademisnya atau sesuai dengan serdiknya. Nah, peserta kategori 4, nah ini yang tadi syaratnya yaitu lulusan PPG, ya, fresh graduate yang telah memiliki sertifikat pendidik itu wajib, ya, memilih satuan pendidikan sesuai dengan domisilinya. Jadi kalau domisilinya ada di Kabupaten Serang, ya dia hanya bisa mengikuti formasi di Kabupaten Serang. Terus nanti akan diambil nilai terbaik, ya, pada kompetensi 1, 2 selama peserta mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Misalkan guru SD, kualifikasi ijazah guru SD, dia mengikuti seleksi kompetensi 1, mencapai ambang batas, ikut lagi karena belum berhasil, ya, lolos, maka dia ikuti seleksi kompetensi 2 masih di formasi yang sama, maka nilainya itu nanti akan diambil nilai tertinggi dari ambang batas, ya, itu nilai antara nilai 1 dan 2 itu akan diambil nilai tertinggi Bapak dan Ibu. Jadi dengan catatan formasi yang dipilihnya sama, jabatan yang dipilihnya sama, ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu seleksi kompetensi yang ketiga itu jika ini boleh diikuti, ya, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi. Jadi syaratnya, kata kuncinya apa? Masih belum terisi. Bagaimana jika di seleksi kompetensi 1 formasinya sudah terisi? Ya tidak akan dibuka lagi untuk formasi di seleksi kompetensi 2.
Terus di seleksi kompetensi 3, jika di seleksi kompetensi 2 ini sudah terisi juga, ya, maka tidak bisa ya memilih formasi di seleksi kompetensi 3. Jadi peluangnya itu semakin berat ya untuk seleksi ini juga harus faktanya memang seperti itu, baik itu seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3 karena syarat dan ketentuan berlaku. Ya untuk kategori 3 dan 4 pesertanya kan guru swasta, guru yang mengajar di sekolah swasta itu kan baru bisa ikut di seleksi kompetensi 2 memilih formasinya juga, termasuk lulusan PPG. Lulusan PPG itu selain bisa memilih formasi di seleksi kompetensi 2 juga ada syarat wajib ya melamar instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, ini yang ketiga. Dan setelah dilaksanakan 3 rangkaian seleksi kompetensi baik 1, 2, dan 3 masih ada formasi yang kosong ya, maka tidak akan dilaksanakan lagi seleksi, tetapi akan secara by system itu sesuai dengan passing grade atau ambang batas yang diraih oleh peserta. Jika peserta yang ikuti kompetensi seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, seleksi kompetensi 3 di formasi yang sama atau ambang batasnya, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi pada niku. Nah ini ketentuan kelulusan. Ya ini juga harus kita ketahui. Pelamar dinyatakan lulus jika yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, misalkan ya ini udah jelas pasti lulus. Yang kedua, pada seleksi kompetensi 2, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik di antara nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2 dengan syarat dan ketentuan berlaku jika formasi yang dipilihnya sama di seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jika berbeda, maka tidak berlaku untuk syarat ini. Ya. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat digunakan. Nah ini memenuhi nilai ambang batas. Terus pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi harus sama formasi yang dipilihnya. Jika berbeda, maka ketentuan nomor 2 itu pada angka 2 ini tidak berlaku. Nah, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau tidak memenuhi nilai ambang batas ya tidak sampai passing grade tidak bisa pada ini. Nah, berikutnya pada seleksi kompetensi 3 pelamar dapat menggunakan nilai terbaik ya di antara nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2 atau nilai seleksi kompetensi 3. Ya, nilai seleksi kompetensi 1 dimaksud angka 5 ini hanya dapat digunakan sama syaratnya tadi, memenuhi nilai ambang batas. Pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dan urusan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya dapat digunakan sama ini, nilai ambang batas. Pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. Ya, jadi semua nilai itu akan ambil yang tertinggi jika peserta memilih formasi dan jabatan yang sama. Nah, ini jika terjadi masih ada formasi yang belum terisi, banyak yang nilainya mencapai bahkan melebihi ambang batas, maka pertimbangan penentuan peserta yang lulusnya pertama berdasarkan nilai kompetensi yang paling tinggi. Misalkan formasi SD di sekolah A itu formasinya 3, ada 10 orang misalkan yang ambang batas ya masih ada, maka nanti nilai yang diambil itu nilai kompetensi teknis yang paling tinggi ya. Jadi nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jika masih sama saja ya di nilai kompetensi teknisnya, maka yang berikut berdasarkan akumulasi ya, berdasarkan nilai akumulatif kompetensi manajerial dan sosio-kultural yang paling tinggi. Jika masih ada sesuai dengan huruf B masih sama, maka kelulusan didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan terakhir, jika masih ya
ada sebagaimana nilai sebagaimana dimaksud huruf C masih sama aja, maka kelulusan terakhir sebagai penentu kelulusannya adalah didasarkan pada usia paling tinggi, ya, usia paling tinggi. Nah itu ya, jadi gradasi untuk penentuan kelulusannya Bapak dan Ibu, ya seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti ada satu masa periode atau fase sanggah, masa sanggah, yaitu keberatan. Jika ada kita keberatan dengan pengumuman seleksi administrasi dan atau seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan paling lama ya 3 hari sejak hasil seleksi diumumkan. Misalkan kok saya bla bla bla, ada pertimbangan masing-masing, saya saya tidak menerima karena seharusnya dan lain sebagainya. Pertimbangan itu sanggahan disampaikan melalui portal sama SSCASN. Ya. Panitia penyelenggara seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah ini masa yang dimaksud dengan masa sanggah itu. Jadi seleksi kompetensi 1 ada masa sanggahnya sebelum masuk seleksi kompetensi 2.